Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa ba'da ibu jemaah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini atas segala limpahan rahmat hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadi amal yang soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada Allah kita mohonkan semoga tercurah selalu untuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini adalah hari yang ke-14 kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Artinya sudah 2 pekan pula kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau kita lihat itu rasanya baru petangga woi belimau. Petangga rasa woi belimau baru apa dek lah mulai hari itu. Mulai lampai mulai hari. Kan petangga rasa baru. Petangga rasa. Itulah makanya di dalam Al-Quran kehidupan dunia itu disilakan oleh Allah. Yang pertama ada menggunakan istilah hayatud dunia, kehidupan dunia. Yang kedua menggunakan istilah al-ula wal akhirah wal ula, kehidupan yang pertama dan kehidupan akhirat. Tapi ada istilah kedua digunakan oleh Allah namanya al-ajilah. Dalam surah Al-Isra itu dijelaskan kehidupan dunia itu diistilahkan dengan al-ajilah. Kalau kita baca terjemah Al-Quran, itu arti al-ajilah itu adalah kehidupan kehidupan dunia. Tapi kalau kita baca tafsir, al-ajilah itu dijelaskan maknanya adalah kehidupan yang sangat cepat. Kehidupan yang sangat cepat. Inilah lamu terjadi, tapi potangnya baru. Itu disebut dengan al-ajilah. Ada orang menyandang ke rumah, lalu kemudian bertanya, "Masya anak meroleh?" Kan anak syanu. Kan potang kayaknya keluar rasa baru. Ginilah kau meroleh ni. Itu namanya al-ajilah. Kehidupan yang sangat cepat. Makanya ada orang yang dia mendapatkan ada jabatan-jabatan publik, punya batas waktu mungkin sekali 5 tahun dipilih, baru 6 bulan dia dipilih, itu ada waktu 4,5 tahun lagi, tapi dia sudah berpikir untuk periode yang berikutnya. Lu Nabi le periode kini baru seketik baru, tapi inilah berpikir untuk periode yang berikutnya. Kenapa demikian? Karena waktu yang 4,5 tahun itu rasanya sangat pendek. Makanya kalau kita apa-apa ibu-ibu mungkinlah usianya sudah sampai 70 tahun, 75 tahun. Kalau dikona-kona balik zaman-zaman ketika umur 6 tahun, 7 tahun yang lalu, pema awak main, josa awak main, pema awak bersenda gurau, pemawak mandi dulu, sia-sia kawan awak, itu akan jelas
luak iko kami dulu borah-borah nyala mandi lah. Sekian lah di boro de amak pe mandi ke baru. Mainlah sama-sama beko. Ada batang kerambi tumbang di bawah, ada orang mirip batang padi. Naik kata batang kerambi cako, itu boyak-boyak situ, boyak-boyak osen situ. Mananggali basurun inyo ke ujung batang kerambi situ turun sesama situ. Malah tinggalnya seorang tempatnya. Aku dah jatuh kata batang kerambi. Dulu kan batang padi kan tak dibakar, dibiarkan saja. Kalau nanti lah hujan, tumbuh cendawan. Cendawan itu kan rumah untuk disempode. Cendawan batang padi. Bolu banyak lah. Itu kalau kita ingat, itu rasanya baru kemarin. Potang rasa sikulah. Tapi itu sudah terjadi 60 tahunan lalu. Itu disebut namanya al-ajibah. Jadi orang, makanya di dalam pepatah Arab dikatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu laksana pedang. Siapa yang bisa menggunakan waktu maka selamat. Siapa yang lalai dengan waktu maka dia akan tertipu. Najiklah dulu ulun lai. Maka kita akan dituju oleh waktu. Makanya di bulan Ramadan ini salah satu yang sering menipu kita adalah kalau sudah 14 hari, artinya malamnya sudah 15, olah sesuai itu dengan hafal bacaan Al-Quran. Ala barajus kini Al-Quran dan awak baca. Olah sampai 15 juz. Olah, alhamdulillah. Mana nolun koje. Mana nolun koje. Sebab dia sama dengan awak menabung kurban. Kalau seandainya awak menabung kurban ditabung. Bara kurban kini 2.500.000. Kemudian bendaharang lah setengah tahun, tabung kurban awak lah 1.500.000, tinggal 1 juta lain. Atau semangat awak untuk melunasi. Tapi kalau lah sampai setengah tahun, bara tabungan kurban berarti waktu. Atau malih ke awak untuk melanjutkan. Artilah tonton buku lah. Tapi kalau lah sampai 1 juta itu tabungan awak, awak akan berusaha untuk melunasi. Jadi kalau bacaan Al-Quran awak lah sampai 15 juz, maka kita akan berusaha sekuat tenaga bagaimana kita bisa untuk menamatkan bacaan Al-Quran. Kenapa demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau nantilah sampai di akhir Ramadan, maka kalau tidak selesai timbul rasa susah. Kenapa tidak kita tamatkan Al-Quran yang 30 juz? Sebab ada motivasi yang diberikan kepada diri awak. Kalau di luar Ramadan itu agak kurang motivasi, tapi kalau bulan Ramadan kok kuat motivasinya, maka kita gunakan kesempatan itu untuk menamatkan bacaan Al-Quran yang 30 juz itu. Usahakanlah dari waktu-waktu yang ada, apalagi nanti kalau lagi ujung-ujung Ramadan, itu pengguna awak kadang-kadang lah agak baca cabang, membuat kue, anak kepulang, rumah halung barasih, banyak cabang ketika itu. Jadi kalau bisa 2 juz kita tamatkan menjelang akhir-akhir Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dengan waktu yang ada itu, dengan waktu yang berlalu dengan cepat itu, yang pertama jelas akan berbeda nanti kalau bertemu kita dengan Ramadan tahun yang akan datang. Awak nak soto puasa kini ada yang kemungkinan Ramadan depan tidak ikut lagi. Makanya itulah yang selalu kita perhatikan, bahwasanya mudah-mudahan kita akan dapat melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Karena belajar daripada tahun lalu juga demikian. Ada nalai soto puasa tahun lalu, ternyata tahun ini tidak ikut lagi dengan berpuasa Ramadan. Maka kepada orang tua, saudara kita yang ikut puasa Ramadan tahun lalu tapi tahun ini tidak lagi, maka untuk itulah kita doakan
Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya dan seluruh kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu. Kita doakan mudah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al qabrahum raudhatun min riyadil jannah. Mudah-mudahan kuburan mereka itulah raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Wala taj'al qabrahum hufratun min hufratin nirar. Jangan jadikan kubur mereka itu bahagian daripada taman neraka. Itulah yang kita doakan. Khusus untuk orang tua awak, untuk kakek nenek awak yang mereka berjasa dalam hidup kita, maka kita doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada itu bukan hanya untuk orang tua, atu awak, mereka telah meninggalkan peninggalan yang banyak. Ditanam durian dulu, awak kinilah bisa menikmati durian. Mereka tanam dahulu karambi, awak kinilah tinggal ambil ajolai. Mereka tanam dulu manggi, mereka tanam dulu macam-macam, batang rambutan, batang pokat, batang gerondan, selalu mereka tanam dulu. Mereka rajin-rajin, awak kini cuma tinggal menikmati hasilnya. Bagaimana caranya berterima kasih? Adalah dengan mendoakan mereka. Mereka menunggu doa daripada anak cucunya di atas dunia. Lah banyak inyo bertanam dulu, lah banyak inyo berjasa dulu, lalu kita tidak bersyukur, berterima kasih, maka mereka akan merasa sangat kecewa hatinya, merasa sangat sedih. Roh-roh yang lain mendapat kiriman. Makanya di dalam kitab yang membahas tentang persoalan roh, ada dua kitab. Yang pertama ada kitab Roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang kedua ada kitab Tazkirah yang disusun oleh mufassir namanya Al-Qurtubi. Roh-roh orang meninggal dunia itu mereka selalu berharap doa daripada keluarganya yang di atas dunia. Mereka berharap berdoa. Maka jangan sampai kita lupa untuk mendoakan mereka. Ada roh yang menerima doa dari keluarganya di atas dunia, maka mereka gembira sekali, tapi dia sedih sekali karena tidak dikirimkan doa oleh keluarganya yang ada di atas dunia. Maka itulah salah satu bentuk cara kita berbuat baik kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Lalu untuk awak mendoakan orang, kadang-kadang ada orang fikir ekonomi, wah doa ni nyoan apa dia awak? Kan ada sebagian orang yang berpikir seperti itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dikatakan, ketika kita mendoakan sesuatu kepada orang lain, atau juga mungkin mengucapkan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, ada malaikat yang dia mengaminkan ucapan tersebut. Apa kata malaikat itu ketika kita mendoakan untuk orang lain? Amin. Lalu kemudian wa alaika, dan juga untukmu. Jadi kalau kita doakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat tadi mengatakan amin, wa alaika, dan juga untukmu. Untuk awak doa cako untuk orang lain dan juga untuk diri kita. Kalau seandainya wa upe orang lain, wa kata orang lain, juga demikian, amin, wa alaika. Nak mati tonggang lah kalian, kata malaikat amin, wa alaika, dan juga untuk. Jadi makanya jangan kita mengucapkan sumpah serapah ataupun juga mengucapkan kata-kata yang mendoakan keburukan untuk orang lain. Maka yang baik-baik saja yang kita sampaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adanya kita melakukan perenungan bulan Ramadan ini, salah satunya adalah agar tujuan kehidupan kita ini yang awalnya ketika Allah meniupkan roh ke dalam diri kita, ke dalam jasad kita yang selama 40 hari proses pembentukan tubuh kita ini. Awalnya kita ini berada lahir dalam kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Setiap anak yang lahir itu dia lahir dalam keadaan fitrah, mempunyai agama yang benar, mempunyai potensi untuk berbuat baik. Tapi kadang-kadang karena kehidupan dunia ada gangguan-gangguan daripada syaitan, akhirnya tujuan yang baik itu akhirnya kadang-kadang kita melenceng. Maka bagaimana meluruskan tujuan kehidupan hidup di atas dunia ini kembali adalah dengan mengingat hakikat daripada kehidupan di atas dunia. Apa yang kita harapkan di akhir kita di kehidupan di atas dunia ini berpisah dengan roh, dengan nyawa kita, maka kita ingin mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Kan itu yang nawa ingin dapatkan. Bagaimana Allahumma khtim ajalana bi ahsanil khatimah. Tutuplah jiwaku, kehidupan jiwaku ini, ajalku itu dengan bi ahsanil khatimah, dengan baik di penghabisan. Maka bagaimana baik di penghabisan? Maka itu tergantung kepada iman dan amal kita selama kita hidup di atas dunia. Waktu kita menghadapi sakaratul maut, maka kita membutuhkan bimbingan. Makanya berapa biaya yang kita keluarkan untuk pendidikan anak kita. Di akhir-akhir kehidupan kita itu yang kita harapkan cuma satu saja. Kita tidak berharapkan uang yang banyak, kita tidak berharapkan kepada fasilitas-fasilitas yang banyak. Yang kita harapkan cuma ketika kita menghadapi sakaratul maut, maka anak-anak kita bisa membisikkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang kita harapkan. Kok ketika orang sedang nazak itu di bawah omeh seorang kepala, itu tidak ada pengaruh. Di bawah omeh seorang kepala letaknya sampai awak, tidak akan ada pengaruh. Yang ada pengaruhnya itu apa? Dibisikkannya ke telinga kita kalimat la ilaha illallah. Tapi yang terjadi iko kulona lupa untuk mengajarkan ke anak-anak awak. Sehingga ketika orang tuanya menghadapi sakaratul maut, hilang pula waka ketika itu. Nanti kena dia cuma ambil HP siaran langsung. Orang mendampingi orang tua dalam menghadapi sakaratul maut. Itu judul daripada siaran langsungnya. Ketika mereka dimandikan, ketika mereka diselenggarakan jenazahnya, anak-anaknya juga tidak sanggup, minta tolong pula ke orang lain. Tolong mandian, baca nyusun kain kafan dan segala macamnya, mereka juga tidak mampu. Maka itulah di samping keterampilan kehidupan yang lain, maka hal-hal yang pokok ini harus kita pastikan anak-anak awak bisa. Maka ada beberapa hal keterampilan yang harus, kalau sedapat mungkin itu langsung orang tua yang mengajarkan kepada anak. Yang pertama adalah pastikan anak awak. Anak kami lah godang Ustaz. Cucu. Godang-godang balai majainya lah bini. Cucu. Pertama adalah pastikan anak cucu awak bisa dia untuk membaca Al-Quran. Itu nomor pertama. Kalau bisa itu langsung awak yang mengajarkan. Ayo nak sompat dulu ustaznya kojo banyak anak bini itu. Serahkan ke guru-guru di TPA, tetapi harus tetap kita kontrol. Sekali sebelok ulang kaji. Anang kurang. Oh ternyata panjang pendeknya ulun duduk lain. Kita berikan resep ke guru, panjang pendek agak kurang ustaz, tolong itu diluruskan. Jadi kalau ada kontrol dari orang tua, dari kakek nenek, maka inyo nak main-main. Tapi kalau wak lopeh najo, abah anak kadapet dinyo ajo. Jadi kita titipkan dengan guru di TPA, tetapi tetap harus dikontrol. Yang kedua adalah pastikan mereka mempunyai kemampuan di bidang cara bersuci secara dasar. Yang bersuci secara dasar itu seperti cara berwudu. Itu awak yang mengajarkan kepada anak cucu awak. Baca roh murah.
ketika COVID potang kan banyak galon-galon untuk cuci tangan. Itu kita jadikan sebagai media untuk mengajarkan anak-anak awak untuk belajar berwuduk. Wak kumpul cucu wak kesadonya, insyaallah rayu besok ulang kumpuan. Kini nenek ingin mengajarkan kalian buat acara berwuduk. Pandailah kalian, pokoknya ini ajaib. Bagaimana cara berwuduk? Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Yang mana wajah? Dari siku ikuat bate tumbuh buah sampai ke bawah dagu, sampai dari pintu telinga kanan sampai ke kiri. Aku sadu itu harus kena di air. Dibituan munaka ke cucu. Iku kalau tinggal iku nak usah wudu awak. Jajai. Wa aidiakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu hingga siku. Sampai siku. Itu diajaran sadu itu. Pastikan anak-anak awak memang pandai. So nampak ada awak kadang-kadang itu ada basuh muka di siku aja, ada nak sampai ke siku, sehingga kateku masih bolang, kena basah, kena indak kena di air. Maka itu harus disampaikan. Kenapa? Apa kuncinya? Apa di awak yang harus mengajarkan? Kalau sekiranya kita ajarkan mereka, maka nanti mereka kepada anak-anak mereka juga akan mengajarkan seperti itu. Itu kuncinya. Kalau ajarkan mereka, maka mereka akan mengajarkan pula nanti kepada anak cucu mereka nanti. Kami dulu diajarnya di orang kayak kami, maka inyo akan mengajarkan pula ke bawah. Pasti itu akan dilakukannya. Atau juga kalau kalian tidak bertemu dengan air, maka ganti dengan tayamum. Bagaimana tayamum? Tayamum tidak sama dengan berwudu. Tayamum cuma fa illam tajidu ma'a. Kalau kamu tidak bertemu dengan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Maka bertayamum itu adalah bukan falsilu, tapi wamsahu. Kalau berwudu basuh, tapi kalau bertayamum sapu. Jadi jangan diambil kosik, tapi cukup disapu saja. Yang disapu itu yang mana? Yang disapu itu wajah dan tangan. So ada pesawat, ada apa-apa, sampai juga kaki-kaki bagi sapu. Tapi apa dia aja yang untuk juga ni. Lampunya singgung lagi kan. Disapu wajah, wajah juga tujuan. Ambil dagu, ditiup, maka disapu wajahnya. Bisa dengan 2 kali tepukan. Kalau 2 kali tepukan itu sampai ke siku. Tapi kalau yang 1 kali tepukan itu sampai ke pergelangan tangan. Nantilah kita sampaikan. Kalau yang 1 kali tepukan itu langsung dari wajah. Kalau yang 1 kali tepukan hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dari wajah langsung ke tangan. Selesai. Tapi kalau yang 2 kali tepukan, 2 kali, berbeda antara wajah dengan tangan, dan itu sampai ke siku. Itu yang nyoduo, yang 1 kali tepukan itu sampai ke pergelangan tangan, yang 2 kali tepukan sampai ke siku. Ada 2 cara untuk bertayamum. Nantilah di dalam kesempatan lain kita uraikan khusus tentang persoalan tayamum. Kemudian juga mandi. Mandi, bagaimana cara mandi yang betul? Itu awak sampaikan kepada anak-anak awak. Yang ketiga adalah, jadi yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua toharoh yang pokok, berwudu, tayamum, mandi. Yang ketiga adalah sholat. Walaupun mungkin dia belajar di sekolah, tetapi tugas kita di rumah memastikan ialah waktu bacaan sholatnya atau belum. Itu diulang di rumah. Maka disuruh dia sholat di hadapan kita, baik dari segi rukun fi'linya ataupun juga rukun qaulinya ataupun juga rukun qalbinya. Berniat
maka kita pastikan ialah waktu atau belum. Kadang-kadang ada semua itu poncang mana, ini kawannya menanti awak suruhnya ke poi, mayang dulu. Kadang-kadang tak udu, okay, bonte na mayang dulu sudah, enggak, ini susah pemain kawan. Maka kita pastikan mereka. Walaupun mungkin waktu-waktu remaja ini mereka mungkin adonan lay solat, adonan indah, tapi insya Allah nanti umur 40 tahun tak kena dia balik. Ketika remaja itu mau banyak gangguan, adonan lay sembahyang, adonan indah, tapi umur 40 tahun nanti ketika usia dewasa tak kena dia balik. Maka yang diajarkan waktu ketika yang kita itu akan tertanam dengan baik di dalam pemikiran mereka. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholah, suruhlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Jam 15 menit lagi waktu maghrib akan masuk. Ibu-ibu jawab apa lah siap-siap pergi ke masjid. Tapi pas pula ketika itu anak menantu cuculah siap pulaunya untuk pergi healing sore. Pergi ke mana? Pergi membeli ayam penyet, ayam geprek, ayam macam-macam lah, ayam malai. Membeli bakso segala macam. 15 minit lagi waktu maghrib akan masuk. Ketika itu apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholah. Kalau berangkit yo di malah yo ke sembahyang mau beri. Maka sampaikan kepada mereka, wahai anakku, wahai menantuku, wahai cucuku, boleh kalian pergi healing, pergi raung sore, tapi nantikanlah dulu waktu maghrib, solat maghrib dulu baru berangkit. Kalau adonan aja itu, kira-kira warna wajah ketika itu kan, nyokopoi, wambe, sirah hukum. Nak lomba hati lagi ketika itu, lah patah hati ketika itu. Tapi walaupun begitu, Bapak dan Ibu, itu disampaikan kewajiban. Bahkan kalaulah memuncak warna sungai, awak sampaikan kepada mereka, wahai anakku, wahai menantuku, wahai cucuku, aku yakin setiap kalian akan berangkat sore-sore, kalaulah nampak kalian oleh kami, lalu kami memberikan nasihat yang sama. Mungkinlah apa dek kalian nak disampaikan. Aku lah tuga apa asiku, aku nak disampaikan. Lah hafal semua kalimat. Hanya bongi. Lah hafal. Tapi sampaikan. Apa katakan kepada mereka? Wahai anakku, wahai cucuku, wahai menantuku, saya yakin kalian sudah hafal dengan apa yang akan aku sampaikan. Saya yakin kalian merasa tidak enak, merasa tidak nyaman mendongkol kalian. Tapi ingat, apa yang aku sampaikan sekarang ini, apa yang kalian dongkolkan itu, suatu saat nanti akan menjadi sesuatu kata-kata yang kalian rindukan. Ketika aku sudah tiada lagi di atas dunia ini, maka ketika aku sudah tiada lagi di atas dunia ini, inilah kata-kata yang sangat kalian rindukan nanti. Awaklah mati ketika itu terkonarnya. Dulu ketika aku berangkit sonjowa, selalu wapak juamak selalu mengingatkan sembahyang. Dulu awak songa kayaknya, tapi kini nyolah meninggal dunia, itu nan terkonar awak kata-katanya itu. Sampaikan saja. Wa'mur ahlaka bis sholah, suruhlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah kamu. Ada jemaah dan kemudian melapor, Ustaz, kami yolai takuna de kami mengecek itu Ustaz, tapi baalah kami makan jo anak kami itu Ustaz, kami tinggal jo anak kami banyak cencongna, kami suruh kami poi baka kami Ustaz. Maka Bapak Ibu, untuk solat iko jangan takut awak. Kalau sembahyang awak suruh bongi yang kawak berarti ketonolah lah ini bongi. Nan joleh kewajiban awak sampaikan. Mungkin dengan berbagai macam metode lah, mungkin rancak awak solat dulu daripada berjalan ketika akan waktu solat. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa'mur ahlaka bis sholah, suruhlah keluargamu untuk mendirikan solat. Yang ketiga, yang keempat, kalau sekiranya
anak awak itu laki-laki, maka mereka itu bisa hendaknya azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Walaupun bukan dengan irama yang bagus, tapi yang penting pandainya azan dan iqamah. Itu kalau laki-laki pandai. So ada di Instagram, ada suatu video anak lain disuruh azankan oleh istrinya, tapi bukan diazankan, tapi di takbirnya. Di kabirnya. La ilaha illallah wallahu akbar. Bang, kata istrinya, itu takbir itu bang. Yo diazankan. Hah, azankan. Akhirnya, jadi tentu malulah kataku itu. Jadi pandainya kalau laki-laki pandainya azan, pandainya iqamah. Lalu kemudian pandainya menyelenggarakan jenazah. Pandainya menyelenggarakan jenazah. Makanya bagaimana cara untuk mencapitkan kafan, bagaimana cara memandikan, bagaimana membungkus mayat tadi. Itu kita berikan, kita turunkan ilmunya kepada kita. Ketika ada meninggal dunia dusana, meninggal dunia family itu sebenarnya adalah tempat atau media untuk kita belajar. Ketika meninggal dunia, tokoruklah ke depan, lah dicari lapik, lah dicarikan kafan. Itu sebenarnya kita nak hadir ketika itu hendaknya belajar ketika itu. Baca cara memilih kain, kainan di luar, kainan di dalam. Di mana diambil tali. Kalau laki-laki baca roh, kalau puisi baca roh. Itu adalah media yang sangat tepat sekali. Dia aku caro. Maka setelah itu kita akan bisa untuk melakukannya. Kadang-kadang dalam penyelenggaraan jenazah, orang rami, pas katikolah memandian, hilang. Banyak aja itu. Makanya, tolong mandian, pinggang wak sakit. Padahal mandi nak perlu pinggang aja, tangan aja. Tapi ketika itu pinggang sakit, niat lah, niat gatal, niat susah. Cakunya otak sedih godang. Tapi lah diminta orang memandian, habis tobang ke sadun. Mungkin ada yang takutnya mengangkut mayat. Ada yang takut mengangkut mayat. Lebih-lebih ditabrakan dia nak. Gitu. Tabrakan, itu memang agak ngeri orang ketika itu. Kalau berdarah itu agak ngeri pula. Jadi kalau kini mungkin berbagai macam penyakit, perlu juga untuk belajar dengan orang kesehatan bagaimana caranya, jangan sampai mungkin kalau ada yang menular dan segala macamnya, kita bisa untuk terlindung. Itu perlu juga mendapatkan materi dari orang kesehatan. Itu semuanya kita berikan pelajaran-pelajaran, kita lakukan bimbingan-bimbingan sehingga tidak ada mayat yang tak kanang-kanang dan tidak ada orang yang menyelenggarakan. Kini kalau orang pergi takziah, itu kan banyak seremonial. Dapat di grup WhatsApp, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Sanu. Cek suaminya, Sanu meninggal dunia, kita pergi takziah. Sogan awak inyo orang elok selama hidupnya kawak, nak nampak lawak di situ biko malu awak denyo. Baiklah. Maka sebelum poi pakai kacamata hitam, pakai baju segala hitam. Berangkat. Kemudian ditelepon pulau Karang Bunga, tolong dibuat ucapan berlangsungkawa, letakkan di tempat yang paling di muka. Kau ada punya orang, sifatnya punya orang tu. Pokoknya dan punya kami di muka. Kurang godangan. Itu. Alah tibalah poi itu. Ada nangis dulu, tak boleh nangis sebenarnya tidak. Lalu kemudian, tapi ketikalah berapa saat setelah itu, dicarilah ahli warisnya. Kami turut berlangsungkawa atas meninggal dunianya Bapak, dan kami merasakan kesedihan yang sangat dalam sekali. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa lama-lama karena ada kesibukan yang lain. Padahal yang menjadi ibrah itu adalah kita ikut menyelenggarakan jenazah. Itu yang ibrah. Kalau poi-poi sebonte aja itu nak ada bekas dalam hati. Soto awak untuk memandikan, soto awak untuk mengafani, soto menyolatkan, dan soto awak untuk menguburkan. Minimal awak mengiringi jenazah. Itu yang menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Memandikan, mengafani,
menguburkan. Nama nan paling berkesan itu nama dari ompek itu. Memandikan. Ibu-ibu mungkin memandikan. Kalau di awak yang paling berkesan itu ketika menguburkan. Wah, memandikan ya juga. Tapi yang berkesan itu ketika memasukkan mayat tadi ke dalam kubur, itu yang berkesan orang. Ketika jenazah itulah tiba di kaki kubur, awak masuk batiko ke dalam. Mulailah dibuka saulai-saulai, kain tandunya, kerondo, kemudian kain panjang, pengikat kain panjang. Tinggallah jenazah tadi dengan kain kafan yang membungkusnya. Maka mulailah menurunkan jenazah ke kubur, kepalanya dulu. Balik kepalanya dulu, sebab orang lahir itu kepala dulu. Tapi jangan ditanya pula ikut sonsang lahir dulu atau normal. Karena hadisnya di dalam kitab Fiqhul Islam kalangan Sulaiman Rasyid itu diwakilkan hadisnya bahwasanya jenazah itu dimasukkan dari kaki kubur kepala dulu. Nah, itu hikmahnya adalah karena rata-rata kita ini lahir kepala dulu. Because sesarnya wajar oleh itu begitu, bukan gitu. Mandi duluan. Jadi didudukan kepalanya. Nah, kepala dulu, bangsu-bangsu diturunkan ke bawah, disambutlah dia dengan tangan oleh orang yang bertiga. Sampai inyo ada di atas tangan awak. Mayat tadi. Nanti bayang dewak ketika menurunkan jenazah itu, nanti bayang dewak hari ini si fulan atau fulanah ini yang kita turunkan, maka suatu saat nanti awak pulau negeri turun orang. Itu nanti bayang dewak ketika itu diturunkanlah pelan-pelan jenazah tadi ke bawah, tiba di lubang lahat, dimasukkan dia ke lubang, dihadapkan ke arah kiblat, lalu yang di kepala dibuka penutup, lalu ditempelkanlah pipinya itu, pipi kanan ini ke tanah. Dia orang yang di kepala itu nampak dia sekilih wajah orang mati juga orang nampak dia. Itu yang nampak terakhir kalinya. Atau bayang lewat gini sesian yang pernah awak masukkan ke dalam kubur, nampak dia wajah terakhirnya. Walaupun dulu atas dunia bagaimana cara dia merawat tubuh, dia bona pergi ke salon, pedikur, manikur, mandi susu, mandi teh, mandi kopi, sehingga kulitnya ini betul-betul licin. Inggok langau tak licin langaunya itu licin. Tapi ketika itu kalau kita sudah berubah jadi mayat, maka tiada lagi berharga waktu itu. Dimasukkan kita ke dalam lubang lahat. Ditutuplah lubang lahat kita pakai papat. Tinggallah kita sendiri di dalam. Itu berpengaruh ke dalam jiwa awak ketika itu. Itulah yang kita lihat. Agak sebelok lama, itu masih berkesan. Itulah putih-putih dan juga boleh. Makanya sering-sering kita melihat orang meninggal dunia itu, agar hati kita ini diingatkan kita kembali apa tujuan kita hidup di atas dunia ini. Itu yang kita jangan anak-anak awakku aduh dalam hatinya takut inyo menyelenggarakan jenazah tibuan tuwiku. Kan itu. Tidak ada orang yang telah meninggal dunia itu arwahnya itu tidak akan kembali lagi ke dunia. Dia cuma kembali ke dua tempat, fi iliyin dan fi sijin. Fi iliyin dan fi sijin. Itulah kembalinya tempat roh orang yang telah meninggal dunia. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima adalah pastikan anak-anak awak ikut belajar dari awak langsung doa-doa yang akan diucapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama doa dan untuk awak ketika awak nantilah meninggal dunia tidak bisa awak berdoa, maka kita berharap doa daripada anak-anak cucu awak yang tinggal. Apa doanya itu? Itu tadi yang pendek tadi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada doa yang sifatnya umum. Apa itu doa yang sifat umum tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina
fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu kalau bisa doa apa doa itu. So doa itu umum tapi mencakup aspek kehidupan. Doa masuk ke situ. Yang paling umum mana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu umum mana, tapi nak merinci seketik tapi umum, itulah doa kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratal ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankanlah kami ini di dalam menghadapi sakaratul maut. Itulah Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama-sama. Banyak maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.